kelihatannya dari tiga partai itu juga harapan kami masih tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Tapi untuk saat ini yang sangat serius itu ya mungkin bisa saya sampaikan yang berkomunikasi aktif itu Partai Golkar dan harapan saya juga ketiga partai yang kemarin sudah bersepakat di antara ketua-ketua partai dengan saya, dengan kami PKB, jadi harapan kami ya tetap menjadi partai koalisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Grobogan, periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Dr. Bambang Pujianto, MKES, Magister Kesehatan. Beliau adalah Wakil Bupati Grobogan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, baik Bapak. Pak Bambang Pujianto lahir di Grobogan 19 Agustus 1960, menyelesaikan S1 kedokteran dan S2 Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran Undip, kemudian menjalani karir profesinya baik di rumah sakit maupun kemudian di Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, kemudian menjadi Direktur Utama RSUD Sujati Sumodiharjo Purwodadi, dan kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Grobogan 2019-2024. Saat ini bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa Grobogan menjadi Wakil Ketua DPC PKB Grobogan. Nah, Pak Bambang, mungkin kalau ada yang terlewat dari perjalanan karir Pak Bambang Pujianto, monggo dilengkapi, disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi betul sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Bambang Sadono bahwa saya lahir tahun 1960, tepatnya pada tanggal 19 Agustus. Kemudian saya lahir di salah satu desa di tepi hutan, namanya Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo. Sekolah dasar di sana, kemudian SMP Wirosari, SMA Grobogan, kemudian tahun 80 diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan menyelesaikan pada tahun 1927. Kemudian saya lulus Magister Kesehatan tahun 2009. Lulus dari Fakultas Kedokteran, saya bekerja di Rumah Sakit Panti Wiloso dan Rumah Sakit Rumani sebagai dokter jaga. Kemudian pada tahun 1988 saya menjadi Kepala Puskesmas Keratenan II yang sebelumnya belum pernah ada dokter di sana.
sampai tahun 1993, kemudian pindah di RSUD Dr. Raden Sujati. Di RSUD saya juga sebagai dokter jaga, juga diberikan tugas tambahan menjadi kepala laboratorium di rumah sakit. Kemudian tahun sekitar 2002 saya diangkat menjadi Kasubag Kesekretariatan dan Rekam Medik karena waktu itu yang bersangkutan pensiun. Kemudian pada tahun 2007 saya diberikan tugas menjadi sekretaris rumah sakit. Tahun 2008 sampai 2012 saya diberikan tugas menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2020 saya ditugaskan menjadi Direktur Rumah Sakit Dr. Raden Sujati. Kemudian purna tugas saya kebetulan mendapat amanah dari masyarakat menjadi Wakil Bupati Grobogan sampai hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Bambang Pujianto, mungkin ada hal menarik atau ada capaian-capaian tertentu yang bagi Bapak sangat bermakna ketika menjabat Wakil Bupati. Mungkin bisa diceritakan. Jadi di Kabupaten Grobogan ini saya menjadi Wakil Bupati sejak tahun 2021 ya. Tepatnya pada bulan April, 25 April sampai sekarang ya. Menjadi Wakil Bupati ini memang mungkin ini ya tugas-tugas saya kelihatannya juga kurang mohon maaf ini kurang maksimal ya, barangkali karena di sini memang tidak ada pembagian tugas ya yang jelas antara Bupati dan Wakil Bupati. Banyak permasalahan di Kabupaten Grobogan yang sebetulnya masih sangat mendapat perhatian terkait dengan khususnya mungkin diantaranya adalah tentang kemiskinan ya. Di Grobogan ini juga masih ada data kemiskinan ekstrim kalau tidak salah sekitar 50.000. Namun demikian setelah kita validasi ya sekitar 30.000 lebih itu. Kemudian juga masih ada mengenai infrastruktur yang sampai sekarang juga mungkin masih 80% yang kita selesaikan. Masih ada kira-kira 20% yang mungkin butuh biaya kurang lebih mungkin 600 miliar. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini adalah bencana banjir yang kemarin pada tahun 2023 maupun 2024 ini ada bencana banjir di Kabupaten Grobogan. Banyak hal memang yang mempengaruhi bencana banjir, kemudian masalah-masalah pendidikan. Grobogan ini juga ternyata masih termasuk tertinggal ya, diantaranya di Jawa Tengah. Utamanya adalah lama pendidikan itu untuk Grobogan ini sampai sekarang baru kelas 7 aja belum selesai, jadi sampai kelas 7. Kemudian yang paling meresahkan masyarakat ini terkait dengan pupuk. Jadi kebutuhan pupuk yang tidak tepat sasaran, mungkin adanya distribusi pupuk ini yang tidak tepat pada petani, sehingga di mana-mana keluhannya utamanya adalah
kebutuhan pupuk. Meskipun masyarakat sebetulnya sadar ada pengurangan kuota pupuk disubsidi, namun demikian masyarakat itu sekarang ini kritis di mereka menerima pupuk tidak sesuai dengan RDKK itu sebetulnya sadar, namun mereka merasa kesulitan pupuk, sedangkan banyak pupuk di luar yang juga bersubsidi, harganya mungkin 2 kali lipat bahkan bahkan lebih. Nah, ini masalah-masalah yang ada di Kabupaten Grobogan di antaranya itu, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Pak, khusus mengenai banjir, Pak ya. Ya. Bagi Grobogan itu kan hampir biasa kebanjiran. Tapi akhir-akhir ini kelihatannya mulai masuk kota, Pak, banjirnya, Pak. Betul, ya Bapak. Betul, jadi tahun 2024 ini memang banjirnya sangat luar biasa, bahkan kota itu dapat dikatakan hampir semua tergenang banjir. Jadi ini permasalahan ini memang tentunya ke depan harus menjadi perhatian ya menurut saya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa faktornya mungkin banyak sekali ya. Banyak sekarang ini yang dulunya ada pohon-pohon besar yang tumbuh di hutan ini sekarang kelihatannya semakin hari kok semakin berkurang. Sekarang menjadi lahan jagung ini. Lahan jagung. Kemudian juga mungkin sungai-sungai itu sudah mulai dangkal, tentunya perlu serius memberikan penanganan atau normalisasi sungai-sungai itu. Dan ternyata kemarin itu juga saluran-saluran dalam kota itu dangkal, jadi tidak dapat menampung air dan mengalirkan air ke sungai. Nah, ini yang tentunya ke depan harus mendapat perhatian yang sangat serius kami. Mungkin selama ini kalau program infrastruktur itu yang paling dikenal jalan. Jadi kita Betul. termasuk Ya. saluran, Pak. Iya, iya, iya. Nah, sekarang mengenai soal pupuk, Pak. Pupuk ini kan memang problematik sekali di mana-mana. Kalau menurut Pak Bambang Pujianto, apa yang diusulkan sebagai jalan keluar? Ya, jadi menurut saya ya distribusi pupuk ini harus diawasi secara ketat. Karena itu tadi yang saya sampaikan, petani itu menerima pupuk jauh dari kuota RDKK-nya, namun di tempat lain, maksudnya ada pedagang-pedagang yang mempunyai pupuk dalam jumlah yang sangat besar, dijual dengan harga yang 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, ini kan pasti ada yang salah. Mulai dari distributor, kemudian sampai pengecer, kemudian sampai mungkin gapoktan. Ini harus ditangani secara sistematis, secara serius, secara baik, sehingga tidak ada lagi pupuk-pupuk yang dijual bebas, padahal pupuk bersubsidi dengan harga yang tentunya ini harus mendapat pengawasan yang serius. Kemarin Pak Menteri Pertanian berkunjung ke Grobogan, tepatnya di Desa Bringin. Waktu itu beliau memberikan bantuan Alsintan, jadi alat-alat pertanian. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa untuk pupuk bersubsidi ini kuotanya kan memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga memang bisa dikatakan kurang.
Namun disampaikan juga di situ beliau berjanji akan menambah kuota pupuk begitu. Dan yang paling penting yang digarisbawahi sempat disampaikan bahwa pupuk bersubsidi ini tidak boleh ada yang main-main. Bahkan kemarin menyampaikan, silakan nanti Bupati melaporkan kepada saya kalau ada distributor yang nakal, nanti akan langsung saya cabut izinnya. Beliau yang saya dengar kemarin seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan itu sebetulnya kenapa petani menerima pupuk yang jumlahnya sangat sedikit, tapi di di tempat lain ada yang jualan nih, itu kira-kira. Ya, jadi intinya pada pengawasan ya Pak. Nah itu yang berwenang mengawasi Pemda atau aparat keamanan atau siapa Pak? Ya sebetulnya kan ada Satgas pupuk ya, mestinya Satgas pupuk ya. Ya itu tentunya yang melakukan pengawasan dan menindak secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin ini besok ke depan harus lebih serius. Jadi Satgas Pupuk ini harus lebih serius, baik di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa ini harus dilakukan secara serius. Ya, ya. Baik. Bapak sekarang sudah jadi wakil bupati dan kalau tidak salah sudah mendaftar dan mencalonkan menjadi bupati. Apakah kalau seandainya Bapak yang jadi itu salah satu yang akan menjadi prioritas soal penertiban pengawasan pupuk ini, Pak? Iya, jadi sesuai dengan eh, apa namanya kewenangan saya ini kan saya sekarang ini memang ya mohon maaf tidak ada kewenangan ke sana. Nah, ke depan memang kami akan membentuk satgas yang apa namanya yang berkompeten dan kita harus sepakat nanti bersama-sama untuk menangani hal ini. Jadi kami akan undang, akan ajak bicara nanti para distributor pupuk untuk apa namanya melakukan apa kegiatannya ini sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kita akan ajak mereka untuk apa namanya bersepakat ya kalau seandainya mereka memang melanggar ya sesuai dengan janji Pak Menteri akan saya laporkan biar biar digantikan kira-kira seperti itu. Nah, distributor pupuk ini di Gerobokan ada berapa, Pak? Karena kalau distributor pupuk bersubsidi itu Ya, tentu nggak boleh berdagang bebas karena dia menyalurkan barang yang disubsidi oleh negara. ya. Eh, seingat saya ada 11 ya Pak, kalau enggak 12 ya. Ya, ya. Kakak itu ya. Iya, jadi itu tadi sebetulnya petani itu mereka bisa menerima seandainya memang tidak ada pupuk, itu mereka sadar dan menerima. Ibaratnya katakanlah tidak ada pabrik pupuk dan di masyarakat tidak ada pupuk mungkin bisa menerima. Yang dia tidak terima itu kan mereka hanya mendapat sangat sedikit sekali. Sedangkan kalau pengen mencukupi kebutuhannya bisa beli di luar dengan harga itu tadi yang 2 kali lipat bahkan lebih gitu. Nah ini yang menjadi problem kan seperti itu. Ini rakyat kelihatannya sudah nggak sepertinya nggak sabar kok seperti ini. Ya kira-kira gitu. Baik, Bapak dalam proses pencalonan bupati, Bapak pengurus PKB, tapi kelihatannya jumlah kursi PKB tidak cukup untuk mendukung sendiri. Nah, rencana koalisinya seperti apa, Pak?
Iya, terima kasih Bapak. Jadi betul PKB di Kabupaten Gerobokan ini hanya mendapatkan suara 140.843 suara sama dengan 8 kursi. Untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Wakil Bupati itu minimal 20%, yaitu 10 kursi. Kemarin sebetulnya kami sudah bersepakat dengan yang menamakan diri Partai Koalisi Persatuan yang terdiri dari Partai Golkar, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Golkar 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PKS 3 kursi. Sebetulnya kami sudah bersepakat dan bahkan bersepakat sampai para ketua-ketua DPC ini mengurus sampai rekom turun kan gitu ya. Tapi ternyata di dalam perjalanannya ternyata prosedurnya juga tidak sesimpel yang kita bayangkan, dan ya insya Allah ini masih kelihatannya juga semua masih cair, masih masih kelihatannya dari tiga partai itu juga harapan kami masih tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Tapi untuk saat ini yang sangat serius itu ya mungkin bisa saya sampaikan yang berkomunikasi aktif itu Partai Golkar, dan harapan saya juga ketiga partai yang kemarin sudah bersepakat di antara ketua-ketua partai dengan saya, dengan kami PKB, jadi harapan kami ya tetap menjadi partai koalisi. Ya, baik Pak Bambang. Ya. Bapak mungkin punya program-program tertentu yang membuat partai-partai koalisi itu tertarik dan akan mendukung Bapak. Mungkin bisa diceritakan apa aja yang akan Bapak lakukan yang menarik partai-partai. Ya, jadi tentunya yang pertama adalah saya kira tentunya kami akan bersama-sama dengan partai koalisi nanti untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekarang ini menjadi masalah yang cukup perlu mendapat perhatian ya di Kabupaten Grobogan. Seperti tadi yang kami sampaikan adalah tentang kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim. Jadi Grobogan ini angka kemiskinan masih 11,8% ya, kurang lebih itu, dan itu lebih tinggi dari Jawa Tengah. Jadi kemudian kami juga sesuai dengan data kemarin itu, meskipun setelah divalidasi berubah itu ada sekitar ya 30 ribuan lebih untuk masyarakat yang miskin ekstrim. Jadi miskin ekstrim itu mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu pertolongan dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang memang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, untuk ke depan tentunya kami juga di samping memberikan bantuan kepada mereka yang miskin ekstrim ini, tentunya juga akan mendorong supaya masyarakat yang sekarang ini menganggur itu nanti akan dapat pekerjaan.
karena angka pengangguran di Gerobokan ini juga juga cukup tinggi ya. Pengangguran terbuka sekitar mungkin 35.000 ya, 35.000 usia produktif yang saat ini masih nganggur karena mereka tidak punya apa namanya kesempatan dan mungkin skillnya ini yang anu ya, yang perlu menjadi perhatian. Jadi kami akan apa namanya memberikan kesempatan untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten agar mereka ini menjadi tenaga-tenaga kerja yang terampil, yang siap pakai, ya. Karena kemarin eh, banyak pekerja-pekerja ini yang keluar atau dikeluarkan itu yang di Depok itu ada pabrik rokok. Sebetulnya saya pernah protes dengan pimpinan perusahaan ini karena saya mendapat informasi dari pekerja bahwa gajinya itu sangat sangat sedikit sekali. Eh, Mereka hanya mendapat gaji 1 minggu itu 270.000 rupiah. Nah, waktu itu saya panggil ya salah satu apa namanya unsur pimpinan dari perusahaan tersebut. Loh, kok memberikan gaji sekian karena ternyata karena yang bersangkutan ini masih masa apa ya masa orientasi, kemudian ternyata hasil produksinya ini tidak sesuai. Jadi katakanlah targetnya mestinya 100, dia hanya dapat mengerjakan 50, outputnya 50, sehingga perusahaan pastinya akan rugi kalau dia akan membayar 100 dan seterusnya, sehingga banyak yang keluar juga dikeluarkan. Oleh karena itu pengangguran terbuka ini tentunya nanti akan mendapat anu ya pembinaan, pelatihan, keterampilan dari Pemkab. Kita siapkan mungkin balai-balai latihan yang sebetulnya sudah ada, namun mungkin perlu dilakukan secara serius dan ditingkatkan. Itu mungkin nanti akan bisa mendorong apa namanya produktivitas. Karena PDRB di Kabupaten Grobogan mungkin saat ini ya sekitar mungkin 30 juta ya, 30 juta lebih lebih sedikit. Kita ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, kemudian tentunya infrastruktur ini juga mungkin perlu dapat perhatian, perlu kita apa namanya sedikit demi sedikit tentunya harus kita selesaikan karena ternyata juga ini yang menjadi apa, harapan masyarakat. Jadi bupati itu dianggap tidak kerja kalau tidak membangun jalan. Kelihatannya seperti itu. Ya, kemudian di bidang pendidikan juga sama itu banyak angka drop out itu tidak sekolah itu sangat sangat banyak. Tentunya kita harus mendorong bahwa mereka harus sekolah karena untuk apa namanya mengejar ini lama sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini ternyata ini masih ketinggalan daripada kabupaten lain. Juga penanganan banjir itu saya kira juga sangat sangat perlu, jangan sampai nanti terjadi banjir seperti tahun ini. Itu harapan kita nanti akan begitu, dan program-program lainnya, dan tentunya dengan partai politik tentunya saya mungkin perlu ada komitmen yang jelas, harapan dari partai politik sendiri seperti apa tentunya yang jelas untuk meningkatkan
Gerobokan ini yang tidak hanya semboyannya saja gerobokan hebat, tapi adalah gerobokan yang benar-benar hebat. Gerobokan hebat bagi kami adalah mungkin gerobokan yang mana pupuk bersubsidi itu sampai petaninya, gitu, itu baru hebat. Dan juga tidak mungkin ya banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya kira itu Bapak. Ya, baik. Pak Bambang Mujianto, banyak sekali program, banyak sekali yang akan dilakukan, tetapi mungkin bisa digambarkan bagaimana cara mencari pembiayaan untuk membiayai program-program yang begitu banyak tadi. Nah, pertama pasti meningkatkan PAD, Ya, kedua meningkatkan bantuan dari ya, pemerintah yang lebih atas, mungkin ketiga investasi mungkin. Nah, Pak Bambang, apa programnya ya, untuk pendapatan ini? iya. Iya. Ya memang gerobokan ini anu ya Pak, Bapak, untuk PAD-nya memang kita sebetulnya sudah mendorong agar apa namanya PAD Kabupaten Gerobokan ini meningkat. Jadi melalui kemarin itu yang sudah kami lakukan adalah apa namanya penertiban jemput bola untuk apa namanya eh, perusahaan-perusahaan atau termasuk perusahaan kecil yang bisa mendatangkan pajak seperti pajak-pajak hotel, restoran dan lain sebagainya ini memang perlu kita tingkatkan. Nah, hanya memang untuk perusahaan-perusahaan yang besar ini kelihatannya seperti Pungkok ini pajaknya nggak masuk, nggak nggak masuk ke gerobokan ini malah. Nah, ini mungkin perlu apa ya nanti advokasi bagaimana supaya semua industri-industri yang ada di Kabupaten Gerobokan ini nanti pajaknya masuk ke Gerobokan. Ya, tentunya kalau bantuan-bantuan ini kita akan mencari ya lobby-lobby ya bersama-sama dengan mungkin partai dan partai koalisi yang mempunyai eh, apa namanya hubungan channel di pusat itu, nah kita tentunya akan berupaya semaksimal mungkin. Kemudian kalau investasi ya kita sebetulnya sudah menyediakan apa namanya lahan-lahan untuk investor itu berinvestasi ke Gerobokan, namun demikian juga masih sangat sangat terbatas sih, masih sangat terbatas. Jadi kemarin itu Perda RT RW sudah ada perubahan untuk lokasi-lokasi industri itu sudah semakin luas, namun demikian sampai sekarang memang investor tertarik ke Gerobokan ini kelihatannya kok ya belum maksimal. Gitu. Baik, yang terakhir Pak Bambang Mujianto, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ya, harapan untuk saran supaya pilkada Gerobokan ini berjalan dengan lancar, aman, tetapi sekaligus juga akan terpilih pimpinan yang benar-benar seperti kebutuhan masyarakat tadi untuk menyelesaikan banyak persoalan yang tadi disampaikan, ada kemiskinan, ada pupuk, ada infrastruktur dan sebagainya. Monggo, Pak. Terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gerobokan bahwa sebentar lagi nanti pada tanggal 27 November ini adalah ada pemilihan Bupati, Wakil Bupati di Kabupaten Gerobokan.
saya mengimbau yang pertama supaya apa namanya, pemilihan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kondusif. Beda pilihan saya kira itu adalah hal yang biasa, namun demikian kita harus tetap saling menghormati, saling menjaga kondusivitas, keamanan yang ada di Kabupaten Grobogan yang saat ini aromanya sudah mulai agak menghangat. Dan saya sarankan tentunya harus dipilih calon yang menurut hati nurani panjenengan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, jangan hanya karena sesuatu yang sifatnya hanya sekejap saja. Saya kira paham yang saya sampaikan. Tentunya perlu apa namanya, milih pemimpin yang punya kredibilitas, kemudian juga punya semangat untuk apa namanya, bersama-sama secara serius, secara ikhlas, benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan, tidak hanya slogan-slogan saja, namun demikian adalah tentunya perlu dicari pemimpin dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Ya, saya kira track record para pemimpin ini bisa dilihat, ditelusuri, kira-kira mana pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dapat kira-kira nanti menjadi harapan masyarakat semua. Yang jelas, mari kita melaksanakan pemilu dengan bergembira, dengan senang hati, tidak perlu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Bambang Pujianto, Magister Kesehatan, Wakil Bupati Grobogan, dan sekaligus juga Wakil Ketua DPC PKB Grobogan yang sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan Bupati Grobogan yang akan datang. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar dan jika berhasil nanti bermanfaat untuk masyarakat banyak. Saya kira seperti itu, Pak. Selamat berjuang, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.